Selamat datang di channel Wow Serem Tempatnya, cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Arman lahir dan besar di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat dan sawah luas tempat orang-orang masih menjaga tradisi turun-temurun. Sejak kecil, Arman sudah terbiasa dengan cerita-cerita tentang dunia gaib yang sering dibicarakan oleh orang tua di desanya. Tapi bagi Arman, dunia itu bukan sekadar cerita. Karena ibunya, Bu Sari, adalah orang yang dipercaya bisa mengobati orang-orang yang kena gangguan gaib. Bu Sari dikenal sebagai dukun kampung yang sangat membantu banyak warga. Orang datang kepadanya bukan hanya untuk masalah sakit biasa, tapi juga untuk hal-hal yang tak kasat mata seperti kesurupan, santet, dan gangguan roh halus. Bu Sari jarang meninggalkan rumah, lebih sering mengobati dengan ramuan dan doa-doa khusus. Arman, sejak kecil, selalu ikut ibunya melihat bagaimana cara dia menangani pasien-pasien yang datang. Walaupun sering merasa takut, Arman juga penasaran dan mencoba mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali ada orang yang datang dalam keadaan kesurupan atau terkena santet, Arman melihat ibunya bekerja dengan sabar. Ibunya membaca doa, membakar kemenyan, dan memberikan ramuan yang terbuat dari tanaman di sekitar desa. Kadang-kadang Arman juga melihat ada bayangan-bayangan gelap yang seolah-olah mengikuti orang-orang tersebut, sesuatu yang biasa disebut oleh warga desa sebagai gangguan makhluk halus. Meski lingkungan kampungnya tenang, Arman tidak bisa menepis perasaan berbeda yang muncul saat menghadapi dunia itu. Ia tahu kalau ilmu ibunya bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Namun, Arman juga merasa dunia luar pasti lebih luas dan ingin tahu seperti apa kehidupan di luar desa. Keinginan itu semakin kuat ketika teman-temannya mulai cerita tentang kota besar, pekerjaan, dan masa depan yang lebih cerah. Arman sadar, untuk bisa membantu ibunya atau bahkan membuktikan diri, dia harus keluar dari desa. Ibunya sendiri tidak pernah memaksa Arman untuk tinggal, malah sebaliknya. Pergilah nak, dunia luar memang banyak cobaan, tapi kau harus coba. Jangan lupa, ilmu yang ibu ajarkan itu untuk kau jaga dan pakai bila perlu, kata Bu Sari suatu sore ketika Arman memberitahu niatnya untuk merantau. Rasa takut dan khawatir sempat mengganjal hati Arman. Dia tahu, di kota besar, dia harus menghadapi hal-hal yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, termasuk kemungkinan menghadapi hal-hal gaib yang lebih rumit. Tapi dia juga merasa yakin, ilmu ibunya akan menjadi bekal yang berharga. Sebelum berangkat, Arman menghabiskan waktu beberapa hari untuk belajar langsung pada ibunya. Ibunya mengajarkan doa-doa khusus, cara membaca tanda-tanda gangguan gaib, dan bagaimana menggunakan ramuan sederhana untuk melindungi diri. Arman mencoba memahami satu persatu, walaupun tidak mudah, karena ilmu itu memang tidak bisa dipelajari hanya dalam waktu singkat. Hari keberangkatan tiba. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan semangat, Arman meninggalkan kampungnya. Ibunya mengantar dengan pelukan hangat dan doa agar Arman selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Warga desa pun ikut mengantar, memberikan harapan dan nasihat agar Arman hati-hati. Sesampainya di kota, Arman langsung merasakan perbedaan yang sangat besar. Kota yang penuh gedung tinggi, suara bising kendaraan, dan orang-orang yang sibuk dengan urusannya sendiri membuat Arman merasa kecil. Dia mulai mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain. Tidak mudah mendapatkan pekerjaan, apalagi tanpa pengalaman yang jelas. Namun, keberuntungan mulai berpihak pada Arman saat dia diterima menjadi sopir pribadi untuk Pak Hendra, seorang pengusaha sukses di kota itu. Awalnya Arman merasa bangga, tapi di saat yang sama, ia juga sadar tanggung jawabnya tidak kecil. Menjadi sopir pribadi berarti ia harus selalu siap sedia dan waspada terhadap apapun yang terjadi. Hari-hari awal bekerja di rumah Pak Hendra terasa berat. Arman masih beradaptasi dengan lingkungan baru, kebiasaan bosnya, dan gaya hidup kota yang serba cepat. Di tengah kesibukan itu, ia juga mulai menyadari ada hal-hal aneh yang kadang muncul, seperti bisikan halus di malam hari dan bayangan samar yang muncul tiba-tiba. Meski belum terlalu jelas, Arman merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Di malam-malam tertentu, Arman teringat pesan ibunya. Ia mulai mencoba untuk lebih waspada,
memperhatikan tanda-tanda yang selama ini diajarkan. Walaupun kadang ragu, ia yakin bahwa bekal ilmu dari ibunya bisa membantunya menghadapi situasi yang mungkin akan jauh lebih berat kelak. Walau berat meninggalkan kampung dan keluarga, Arman tahu dia harus terus maju. Di balik semua rasa takut dan keraguan, ada tekad kuat untuk membuktikan bahwa dia bisa bertahan dan membantu orang yang mempercayainya. Bahkan jika itu berarti harus melawan dunia yang tak kasat mata. Arman mulai bekerja sebagai sopir pribadi Pak Hendra. Rumah Pak Hendra memang besar dan mewah, jauh berbeda dengan rumah sederhana Arman di kampung. Ada taman luas, mobil-mobil mewah, dan banyak pekerja yang selalu sibuk mengurus segala hal. Awalnya, Arman merasa bangga bisa bekerja di tempat seperti ini. Namun seiring waktu, dia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Hari-hari pertama berjalan seperti biasa. Arman mengantar dan menjemput Pak Hendra ke kantor, menemani saat rapat dan mengurus mobil. Tapi malamnya Arman sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Suara bisikan yang pelan, seperti ada orang berbicara tapi tidak jelas apa katanya. Kadang dia juga merasa ada bayangan yang bergerak cepat saat ia lewat koridor panjang. Di dalam rumah, Arman sempat mengira itu hanya halusinasi atau lelah karena pekerjaan baru. Tapi semakin lama keanehan itu makin sering terjadi. Suatu malam saat dia membersihkan mobil di garasi, dia melihat bayangan hitam lewat di sudut matanya. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Jantungnya langsung berdebar kencang, tapi ia mencoba menenangkan diri. Di satu sisi, Arman merasa harus fokus pada pekerjaannya. Tapi di sisi lain, insting yang dia pelajari dari ibunya mulai membunyikan peringatan. Ibunya selalu bilang, "Kalau kau merasa ada sesuatu yang tidak benar, jangan abaikan itu. Dunia gaib kadang nggak kelihatan tapi bisa bikin celaka." Arman juga mulai memperhatikan perubahan sikap di dalam rumah. Pak Hendra yang biasanya ceria, belakangan sering terlihat lelah dan murung. Ada kalanya Pak Hendra seperti melamun lama, atau tiba-tiba mengeluh sakit kepala. Dokter yang dipanggil pun tidak menemukan penyakit yang jelas. Arman curiga kondisi itu bukan karena penyakit biasa. Suatu malam, Arman mendengar suara keras dari kamar Pak Hendra. Ia bergegas masuk dan melihat majikannya duduk di ranjang dengan wajah pucat dan berkeringat. Pak Hendra berkata, dia merasa seperti ada sesuatu yang menekan dadanya dan membuatnya sulit bernapas. Arman mencoba menenangkan, tapi ia sendiri merasa takut dan bingung. Keesokan harinya Arman mencoba mencari tahu lebih banyak. Ia mulai bertanya kepada para staf rumah tentang kejadian aneh yang mungkin mereka alami. Beberapa pegawai mengaku pernah melihat hal-hal ganjil, seperti pintu yang terbuka sendiri, suara langkah kaki di lorong kosong, dan lampu yang tiba-tiba padam tanpa sebab. Semua tanda itu membuat Arman semakin yakin ada energi negatif yang mengganggu keluarga majikannya. Ia mulai mengingat kembali ilmu ibunya, cara mengenali gangguan gaib, tanda-tanda santet dan perlindungan yang harus dilakukan. Tapi di lingkungan baru ini, Arman merasa sulit untuk berbicara terbuka tentang hal-hal seperti itu. Ketika ia mencoba memberitahu Pak Hendra, sang majikan malah terlihat tidak percaya dan menganggap itu cuma halusinasi karena stres. Arman pun harus menyimpan rahasia itu sendiri dan mencari cara lain untuk membantu tanpa membuat masalah besar. Satu malam, saat Arman sedang beristirahat di kamar kecil yang disediakan di rumah, ia terbangun karena merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Di sudut ruangan, ia melihat sosok samar dengan mata merah menyala. Arman langsung ingat pesan ibunya untuk tidak panik dan berdoa. Ia mengucapkan doa pelindung yang diajarkan ibunya, dan perlahan sosok itu menghilang. Pengalaman itu membuat Arman semakin waspada. Ia mulai rutin membawa jimat kecil pemberian ibunya, dan selalu membaca doa sebelum dan sesudah bekerja. Meski takut, ia tahu itu adalah satu-satunya cara agar ia dan majikannya tetap aman. Konflik batin Arman makin berat. Ia harus menjalankan tugas sebagai sopir, menjaga rahasia tentang gangguan gaib, dan berusaha mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas serangan ini. Rasa tanggung jawab terhadap Pak Hendra membuatnya terus maju meskipun takut. Suatu sore, saat mengantar Pak Hendra ke sebuah pertemuan bisnis, Arman melihat seorang pria yang tampak mengawasi rumah dari kejauhan. Pria itu tidak dikenal, berpakaian lusuh dan tatapannya dingin.
Arman merasa ada hubungan pria itu dengan gangguan yang terjadi. Keesokan harinya, Arman mencoba mencari tahu tentang pria itu melalui staf rumah dan tetangga sekitar. Namun, tidak ada yang mengenalinya. Kecurigaan Arman semakin kuat bahwa ada orang dari luar yang sengaja mengirim energi negatif ke keluarga majikannya. Arman mulai mengumpulkan keberanian untuk membicarakan hal ini dengan Pak Hendra sekali lagi. Kali ini, dia memutuskan untuk lebih serius dan meyakinkan sang bos bahwa ada bahaya yang tidak terlihat tapi nyata. Di tengah kekacauan itu, Arman juga belajar menyeimbangkan antara dunia modern yang penuh teknologi dan dunia gaib yang selama ini hanya dia kenal di kampung. Ia tahu untuk bisa membantu Pak Hendra ia harus menggabungkan keduanya dengan bijak. Malam-malam yang penuh bisikan dan bayangan itu belum berakhir. Arman sadar ini baru awal dari perjalanan berat yang harus ia hadapi. Namun ia tidak mau menyerah. Ia yakin dengan ilmu ibunya dan tekad kuat, ia bisa melindungi majikannya dan menemukan jawaban di balik semua keanehan ini. Setelah beberapa minggu bekerja di rumah Pak Hendra, Arman mulai menyadari bahwa masalah yang menimpa majikannya tidak hanya soal gangguan gaib. Ada sesuatu yang lebih rumit dan berbahaya dari itu. Ia mulai memperhatikan orang-orang di sekitar yang tampak tidak biasa, terutama saudara-saudara Pak Hendra. Pak Hendra memiliki beberapa saudara yang tinggal di luar kota. Mereka dikenal iri dengan kesuksesan Pak Hendra yang mampu membangun bisnis besar dan hidup mewah. Arman mendengar bisik-bisik di antara staf rumah bahwa ada ketegangan keluarga yang selama ini disembunyikan. Saudara-saudara itu diam-diam tidak suka dengan apa yang dimiliki Pak Hendra dan berharap bisa mengambil alih kekayaan dan jabatan di perusahaan keluarga. Suatu hari ketika sedang membersihkan halaman belakang rumah, Arman menemukan sesuatu yang aneh di bawah pohon tua. Ada beberapa benda kecil yang disusun rapi dengan pola yang menyeramkan, seperti simbol-simbol aneh yang diajarkan ibunya terkait ritual santet. Arman membungkuk dan mengamati dengan seksama. Ia yakin benda itu bukan kebetulan. Arman mulai merasa cemas. Ia tahu santet biasanya tidak datang tanpa alasan. Dan ini mungkin ulah dari orang-orang yang iri pada Pak Hendra. Tapi sebagai sopir yang baru, Arman merasa sulit untuk bicara secara langsung tentang hal ini kepada siapapun di rumah itu. Ia takut dianggap berlebihan, atau malah diusir karena menganggap dirinya cuma orang kampung yang terlalu percaya hal-hal gaib. Di malam hari, saat Arman sedang berjaga di ruang tamu, ia melihat bayangan seseorang yang berkeliling rumah dengan gerak-gerik mencurigakan. Orang itu mengenakan jaket gelap dan memakai topi yang menutupi wajah. Arman mencoba mengikuti dari kejauhan, tapi orang itu menghilang begitu masuk ke halaman belakang. Arman pun curiga bahwa orang itu mungkin salah satu dari saudara Pak Hendra yang datang diam-diam. Ia juga mulai mendengar suara-suara bisik di dalam rumah yang terdengar seperti percakapan rahasia antara beberapa staf dan tamu yang datang. Situasi semakin rumit ketika Pak Hendra mulai mengalami mimpi buruk. Ia terbangun dengan keringat dingin, berbicara tentang seseorang yang ingin mencelakainya. Arman berusaha menenangkan, tapi rasa takutnya sendiri bertambah karena mimpi itu seperti petunjuk bahwa bahaya yang mengintai semakin dekat. Arman mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Ia mulai bertanya secara halus pada pegawai rumah tentang siapa saja yang sering datang tanpa diketahui Pak Hendra. Beberapa pekerja mengaku melihat beberapa orang mencurigakan datang tengah malam dan meninggalkan sesuatu di pekarangan. Arman sadar ia tidak bisa diam saja. Ia mulai menyiapkan perlindungan kecil yang diajarkan ibunya, seperti menaruh garam dan tanaman tertentu di sudut-sudut rumah untuk menghalau energi negatif. Ia juga selalu membawa jimat kecil yang diberikan ibunya sebagai pelindung. Tapi ia tahu itu belum cukup. Untuk melindungi Pak Hendra dengan benar, Arman harus mengetahui siapa pelaku di balik semua ini. Ia mulai mengawasi setiap tamu yang datang, memperhatikan gerak-gerik dan mencari tanda-tanda apakah mereka membawa niat buruk. Dalam beberapa kesempatan, Arman berhasil merekam gerak-gerik beberapa tamu yang dianggap aneh oleh staf. Namun, untuk mengungkap identitas dan motif sebenarnya, Arman merasa perlu bantuan. Tapi siapa yang bisa dipercaya di tengah keluarga besar yang penuh intrik dan rasa iri ini? Satu hal yang membuat Arman semakin waspada adalah ketika ia menemukan simbol aneh yang lebih besar digambar dengan kapur di dinding samping garasi. Simbol itu terlihat seperti tanda peringatan dari ilmu hitam
yang punya kekuatan untuk mencelakai seseorang dalam waktu dekat. Arman pun semakin yakin bahaya yang mengancam bukan cuma gangguan biasa, tapi serangan yang disengaja dan terencana. Ia mulai menyadari tidak hanya ilmu pengobatan ibunya yang dibutuhkan, tapi juga strategi dan keberanian untuk melawan. Namun, menjadi sopir pribadi membuatnya berada di posisi sulit. Ia tidak punya otoritas untuk bertindak terlalu jauh. Jika ia terlalu mencampuri urusan keluarga besar Pak Hendra, bisa-bisa ia dianggap mengganggu dan akhirnya kehilangan pekerjaan. Tapi jika diam saja, nyawa majikannya bisa terancam. Malam-malam, setelah itu Arman sering bermimpi tentang ibunya yang mengingatkannya agar tidak takut dan terus berjuang. Ibunya selalu mengatakan, "Kalau kau yakin, jangan ragu. Perlindungan itu harus dimulai dari niat dan keberanianmu." Arman mencoba menguatkan diri. Ia mulai menulis catatan kecil tentang setiap kejadian aneh dan orang-orang yang dicurigai. Ia juga berusaha mencari tahu lebih dalam tentang keluarga Pak Hendra dengan cara yang tidak mencolok. Suatu sore, ketika sedang membersihkan mobil di garasi, Arman melihat salah satu saudara Pak Hendra sedang memasukkan sesuatu ke dalam pekarangan tanpa diketahui orang lain. Arman mencoba mendekat dan melihat benda itu berupa boneka kecil yang dipasangi jarum. Sesuatu yang biasa disebut orang kampung sebagai media santet. Arman langsung menyimpan boneka itu dan berencana untuk segera membakarnya. Namun, ia tahu ini baru permulaan. Saudara-saudaranya sudah menggunakan cara-cara kotor demi menjatuhkan Pak Hendra. Ini bukan hanya soal iri, tapi niat jahat yang serius. Dalam beberapa hari berikutnya, Arman makin waspada terhadap setiap gerak-gerik di sekitar rumah. Ia juga mulai memperbaiki hubungan dengan beberapa staf yang dipercaya agar bisa mendapat informasi lebih banyak. Ia tahu, tanpa dukungan dari orang dalam, ia akan sulit melawan intrik yang tersembunyi ini. Namun, Arman juga sadar, ia tidak bisa terus bertindak sendiri. Ia mulai berpikir untuk menghubungi ibunya di kampung, meminta bantuan dan nasihat lebih lanjut. Meski ia bertekad kuat, Arman tahu ini adalah masalah yang tidak bisa dianggap enteng dan harus segera diselesaikan sebelum semuanya terlambat. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, Arman berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menjaga Pak Hendra dan rumah ini dengan segala kemampuan yang ia miliki. Dia sadar, bukan hanya nyawa majikan yang dipertaruhkan, tapi juga harga diri dan masa depan semua orang yang berada di rumah itu. Hari-hari setelah Arman menemukan boneka santet di pekarangan, keadaan di rumah Pak Hendra mulai berubah drastis. Pak Hendra tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan setiap pagi ia terbangun dengan rasa sakit yang aneh di seluruh badan. Beberapa kali ia mengeluh seperti ada sesuatu yang menusuk-nusuk dalam tubuhnya. Dokter yang dipanggil pun bingung. Mereka sudah melakukan berbagai tes medis, tapi hasilnya tetap normal. Tidak ada penyakit yang bisa menjelaskan kondisi Pak Hendra. Pak Hendra sendiri mulai kehilangan semangat dan tampak semakin rapuh. Arman tahu ini bukan sakit biasa. Ia percaya ini serangan santet yang sudah direncanakan oleh saudara-saudara Pak Hendra yang iri. Rasa takut bercampur dengan tanggung jawab membuat Arman semakin fokus untuk membantu majikannya. Malam itu, setelah semua orang tidur, Arman duduk di ruang tamu sambil memegang jimat kecil pemberian ibunya. Ia membaca doa pelindung sambil mengingat setiap ajaran ibunya tentang cara melawan gangguan gaib. Arman tahu, ini adalah saatnya untuk bertindak lebih dari sekadar berjaga dan waspada. Saat itulah Arman merasakan hawa dingin yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Lampu remang-remang mulai berkedip-kedip, dan suara bisikan tak jelas muncul dari sudut-sudut gelap. Jantung Arman berdegup kencang, tapi ia berusaha tetap tenang dan fokus pada doa pelindung. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas di depan matanya. Sosok itu bergerak cepat dan mengeluarkan suara serak yang menakutkan. Arman tahu ini adalah gangguan gaib yang datang untuk menyerang langsung. Ia menguatkan diri dan mengeluarkan suara keras memanggil nama Allah, seperti yang diajarkan ibunya, untuk mengusir makhluk jahat. Bayangan itu menghilang sesaat tapi tidak sepenuhnya lenyap. Arman merasakan ada sesuatu yang mencoba menyerang tubuhnya dari dalam kegelapan. Ia merasakan tangan tak terlihat menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Arman terjatuh ke lantai tapi ia tidak menyerah.
Dengan sisa tenaga, ia mulai membaca mantra pelindung yang pernah ia dengar ibunya ucapkan. Perlahan, rasa sesak itu mulai berkurang, dan hawa dingin di ruangan juga mereda. Namun gangguan itu belum selesai. Di kamar Pak Hendra, serangan juga terjadi. Arman buru-buru masuk dan melihat majikannya berkeringat dingin, menggigil dan tampak seperti melawan sesuatu yang tidak kasat mata. Pak Hendra berteriak meminta tolong, tapi tidak ada orang yang bisa melihat apa yang ia lawan. Arman mengambil langkah cepat. Ia mengeluarkan botol kecil berisi air doa dan membasahi wajah serta tangan Pak Hendra sambil melantunkan doa-doa pengusir gangguan. Arman juga menggunakan garam yang dibawa dari kampung sebagai penghalau energi negatif. Setelah beberapa menit, keadaan mulai membaik. Pak Hendra perlahan membuka matanya dan napasnya kembali teratur. Meski masih lemah, ia menunjukkan tanda-tanda kesadaran yang lebih baik. Arman merasa lega, tapi tahu ini baru awal dari pertempuran panjang. Keesokan harinya, Arman memutuskan untuk mencari bantuan dari ibunya. Ia menelepon dan menceritakan apa yang terjadi. Ibunya memberi petunjuk agar Arman melakukan beberapa ritual sederhana di rumah, termasuk menanam tanaman tertentu di sekitar pekarangan dan menghindari perdebatan dengan keluarga majikan yang bisa memicu energi negatif. Ibunya juga berpesan agar Arman tetap waspada dan jangan sekali-kali meremehkan kekuatan santet yang sedang menghadang. Kamu harus kuat, nak. Ini bukan soal keberanian biasa, tapi soal iman dan ilmu yang kamu bawa dari kampung. Arman pun mulai menjalankan instruksi ibunya. Ia membersihkan rumah dari segala benda yang mungkin jadi media santet dan memperkuat perlindungan dengan doa setiap pagi dan malam. Ia juga mulai mengatur jadwal kerja supaya bisa lebih sering mengawasi kondisi Pak Hendra. Tapi semakin hari, serangan santet terasa makin kuat. Suatu malam Arman mendengar suara aneh dari dapur. Ketika ia cek, piring-piring yang disimpan di rak tiba-tiba jatuh sendiri dan pecah berhamburan. Arman tahu ini bukan kebetulan, tapi usaha energi jahat untuk membuat suasana semakin kacau. Ketika Arman mencoba tidur, bayangan gelap itu muncul lagi. Kali ini lebih agresif, menyerang dengan kekuatan yang membuat tubuh Arman gemetar. Ia terjatuh dan hampir pingsan. Tapi ingat kata ibunya, Arman segera mengucapkan doa pelindung dan mengusir bayangan itu. Setelah kejadian itu, Arman semakin sadar bahwa ia harus memperkuat dirinya sendiri. Ia mulai memperdalam ilmu doa dan perlindungan yang pernah diajarkan ibunya selama ini. Ia juga lebih sering berkomunikasi dengan Pak Hendra, memberi semangat dan mengingatkan untuk tetap kuat. Pak Hendra, meskipun lemah, mulai percaya pada usaha Arman. Ia bahkan mulai ikut berdoa bersama dan menghindari konflik dengan saudara-saudaranya. Ini membantu menenangkan energi negatif yang berusaha menghancurkan rumah tangga mereka. Namun, Arman tahu ini belum berakhir. Setiap kali ia merasa sedikit tenang, gangguan itu muncul lagi dengan cara yang berbeda dan semakin sulit dihadapi. Tapi dia yakin, selama ia memegang ilmu dan doa yang diwariskan ibunya, mereka bisa bertahan. Pertarungan tak kasat mata ini menjadi pelajaran berat bagi Arman. Ia belajar bahwa selain keberanian fisik, kekuatan iman, dan pengetahuan gaib adalah senjata utama. Ia bertekad untuk terus melindungi majikannya sampai ancaman itu benar-benar hilang. Kondisi Pak Hendra yang terus memburuk membuat Arman semakin merasa tidak bisa tinggal diam. Meskipun ia sudah berusaha dengan cara yang ia pelajari dari ibunya, serangan santet sepertinya semakin kuat dan tidak bisa diatasi sendiri. Akhirnya, Arman memutuskan untuk pulang ke kampung, menemui ibunya dan meminta bantuan langsung. Sesampainya di kampung, Arman disambut dengan hangat oleh ibunya, Bu Sari. Ia menceritakan semua yang terjadi di rumah Pak Hendra, mulai dari tanda-tanda santet, serangan gaib yang ia alami, sampai kondisi majikannya yang semakin lemah. Ibunya mendengarkan dengan seksama dan mengangguk perlahan. Kamu sudah berbuat yang terbaik, nak. Tapi santet itu memang tidak mudah. Kadang kita harus melawan dengan cara yang lebih kuat, kata Bu Sari sambil menyiapkan beberapa bahan alami yang biasa dipakai untuk pengobatan dan ritual. Bu Sari mulai mengajarkan Arman beberapa ritual yang lebih lengkap dan kuat untuk melindungi orang yang diserang santet. Ia memberikan mantera-mantera khusus yang harus diucapkan dalam urutan tertentu, serta cara membuat jimat pelindung yang harus dipakai oleh Pak Hendra.
Selain itu, ada juga beberapa tanaman dan ramuan yang harus ditempatkan di sekitar rumah untuk mengusir energi negatif. Arman mengikuti dengan serius setiap instruksi ibunya. Ia tahu ini kesempatan terakhir untuk menyelamatkan majikannya. Tapi di sisi lain, ia juga merasa dilema karena ilmu ini jauh dari dunia modern yang selama ini ia kenal. Ia harus meyakinkan Pak Hendra bahwa hal ini bukan hal mistis yang aneh, melainkan perlindungan yang nyata. Setelah beberapa hari belajar dan berlatih di kampung, Arman kembali ke kota dengan perlengkapan dan ilmu baru dari ibunya. Sesampainya di rumah majikan, ia langsung menemui Pak Hendra dan menjelaskan apa yang akan ia lakukan. Awalnya, Pak Hendra ragu dan merasa tidak percaya dengan cara pengobatan tradisional. Ia lebih terbiasa pada pengobatan modern dan merasa sudah cukup membawa dokter serta obat-obatan mahal. Namun melihat keadaan dirinya yang tidak membaik, ia mulai membuka pikiran untuk mencoba cara yang Arman tawarkan. Arman pun mulai melakukan ritual pelindung di rumah sambil membagikan jimat yang harus selalu dibawa oleh Pak Hendra. Ia juga memasang beberapa tanaman dan ramuan sesuai petunjuk ibunya. Setiap malam, Arman membacakan mantera dan doa khusus untuk mengusir energi jahat. Selama proses ini, muncul konflik kecil antara Arman dan beberapa staf yang tidak percaya dengan hal-hal gaib. Mereka menganggap Arman berlebihan dan bahkan mengolok-olok usahanya. Arman tetap sabar dan terus berusaha meyakinkan mereka bahwa ini demi keselamatan semua orang di rumah itu. Sementara itu, Pak Hendra mulai merasakan perubahan perlahan. Rasa sakit yang sebelumnya sering menyerang kini mulai berkurang. Ia merasa lebih kuat dan semangatnya mulai kembali. Ia mulai menghargai usaha Arman dan ilmu yang dibawanya dari kampung. Namun, konflik terbesar masih belum selesai. Beberapa saudara Pak Hendra yang iri masih berusaha menyusup dan mengganggu rumah tersebut. Mereka mencoba berbagai cara agar ritual dan perlindungan Arman gagal. Bahkan ada yang menyebarkan fitnah agar Arman dianggap sebagai pengganggu. Arman harus pintar-pintar menjaga komunikasi dengan Pak Hendra dan staf agar tidak terpecah belah. Ia juga harus mengatur waktu antara tugasnya sebagai sopir dan pelindung majikan yang kini semakin berat. Di tengah perjuangan itu, Arman merasa semakin kuat karena didukung oleh ibunya lewat telepon dan doa dari jauh. Ibunya selalu mengingatkan agar Arman tidak pernah menyerah dan terus menjaga iman serta keyakinannya. Suatu malam, saat melakukan ritual pelindung di kamar Pak Hendra, Arman merasakan ada energi yang mencoba menyerang lagi. Namun kali ini, Arman sudah lebih siap. Ia mengucapkan mantera dengan suara tegas dan membaca doa pelindung sambil memegang jimat. Energi itu bertarung dengan keras, membuat ruangan terasa panas dan angin kencang berputar-putar. Tapi berkat latihan dan bimbingan ibunya, Arman mampu menahan dan akhirnya mengusir energi negatif itu. Setelah kejadian itu, suasana di rumah mulai terasa lebih tenang. Pak Hendra juga mulai pulih dengan cepat. Meski ancaman masih ada, Arman yakin dengan ilmu dan doa yang ia pegang, mereka bisa melewati ujian ini bersama. Perjalanan Arman kali ini bukan hanya soal melindungi majikan, tapi juga membuktikan bahwa ilmu pengobatan tradisional bisa berdampingan dengan dunia modern. Arman sadar, kunci kemenangan bukan hanya pada kekuatan gaib, tapi juga pada keberanian, kesabaran, dan keyakinan diri. Setelah semua persiapan dan usaha yang Arman lakukan, ketegangan di rumah Pak Hendra justru semakin meningkat. Saudara-saudara Pak Hendra yang iri tidak tinggal diam. Mereka ternyata sudah melakukan langkah yang lebih berani dan berbahaya. Arman dapat merasakan bahwa serangan mereka bukan lagi hanya lewat santet biasa, tapi menggunakan kekuatan gelap yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Arman tahu kalau ini adalah saatnya untuk bertarung habis-habisan. Ia menghubungi ibunya dan memintanya datang ke kota untuk membantu secara langsung. Bu Sari datang dengan membawa segala perlengkapan dan ilmu yang sudah ia persiapkan sejak lama, termasuk jimat dan ramuan khusus untuk pertempuran gaib. Pertempuran ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal kekuatan batin dan ilmu gaib. Malam itu di rumah Pak Hendra, Arman dan ibunya mulai melakukan ritual pelindung yang intens. Mereka membakar kemenyan, membaca doa-doa kuat, dan melingkarkan tali pengikat energi negatif di sekitar rumah. Tiba-tiba, bayangan-bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Suara bisikan dan tawa sinis terdengar jelas, menambah suasana menjadi mencekam.
Arman merasakan hawa dingin menusuk tulang dan nyaris membuatnya gemetar. Namun ia berusaha tetap fokus dan menguatkan iman dengan mengucap kalimat suci yang dipelajari dari ibunya. Dari bayangan itu muncul sosok-sosok samar yang menyerupai manusia tapi dengan wajah penuh kebencian dan amarah. Arman sadar itu adalah perwujudan energi yang dikirim oleh saudara-saudara Pak Hendra untuk menyakiti majikannya. Ia tidak mau mundur. Arman dan Bu Sari mulai berhadapan langsung dengan energi tersebut. Mereka mengucapkan mantera satu persatu sambil membentangkan jimat-jimat pelindung. Sesekali mereka mengusir energi jahat itu dengan suara lantang dan doa yang sangat kuat. Namun, energi itu tidak menyerah begitu saja. Mereka mencoba menyerang dengan berbagai cara, dari membuat benda-benda di rumah bergerak sendiri, hingga menciptakan ilusi yang membingungkan Arman. Beberapa kali Arman hampir kehilangan kesadaran, tapi ibunya selalu membantunya kembali fokus. Pertempuran itu berlangsung berjam-jam, hingga pagi mulai menyingsing. Arman merasa tubuhnya lelah sekali, tapi semangatnya tetap menyala karena ia tahu nyawa Pak Hendra bergantung padanya. Ibunya pun memberikan semangat, mengingatkan agar Arman tidak pernah meragukan kekuatan doa dan niat baiknya. Di saat genting itu, Arman berhasil menangkap satu dari energi jahat yang menyerang dan menggunakan mantera khusus untuk memusnahkannya. Sosok bayangan itu menghilang dengan suara jeritan yang membuat ruangan bergetar. Sisa-sisa energi negatif yang lain juga mulai melemah dan akhirnya lenyap. Dengan hilangnya energi jahat, suasana rumah kembali tenang. Pak Hendra yang sejak beberapa hari tidak sadarkan diri, mulai membuka matanya perlahan. Ia melihat Arman dan ibunya yang duduk di sampingnya dengan wajah lelah tapi penuh kemenangan. Pak Hendra berterima kasih dengan penuh rasa haru. Ia tahu kalau tanpa keberanian dan ilmu Arman serta bantuan ibunya, ia mungkin sudah kehilangan nyawa. Arman pun merasa lega dan bangga bisa menjaga majikannya sampai akhir. Setelah pertempuran itu, hubungan antara Arman dan keluarga Pak Hendra mulai membaik. Mereka yang tadinya penuh intrik dan iri, mulai sadar kalau kejahatan hanya akan membawa kehancuran bagi semuanya. Pak Hendra berusaha memperbaiki hubungan dengan saudara-saudaranya dan mengajak mereka untuk berdamai. Arman sendiri mendapat kepercayaan yang lebih besar. Ia tidak hanya dianggap sebagai sopir pribadi, tapi juga sebagai pelindung dan teman yang bisa diandalkan. Ibunya pun kembali ke kampung dengan hati tenang, karena merasa anaknya sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, Arman tahu ini bukan akhir dari segalanya. Ia masih harus terus belajar dan memperkuat diri untuk menghadapi kemungkinan ancaman di masa depan. Tapi untuk sekarang ia merasa lega karena sudah berhasil melewati ujian terberat dalam hidupnya. Pertempuran melawan bayang iri itu mengajarkan Arman banyak hal. Bahwa keberanian, ilmu dan doa adalah senjata paling ampuh melawan kegelapan. Ia juga sadar bahwa menjaga iman dan tetap rendah hati adalah kunci untuk terus kuat. Arman menatap langit pagi yang mulai cerah dengan penuh harapan. Ia siap menjalani hidup baru bersama Pak Hendra, dengan pengalaman dan pelajaran berharga yang tidak akan pernah ia lupakan. Setelah melewati semua ujian dan pertarungan yang berat, Arman duduk termenung di teras rumah Pak Hendra. Semua yang dialaminya selama ini masih terasa nyata dan berat di pikirannya. Ia merasa lega karena berhasil menyelamatkan majikannya, tapi di sisi lain pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan besar tentang masa depan. Dunia yang selama ini ia jalani ternyata jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Di satu sisi ada dunia modern yang serba cepat, teknologi dan logika yang jelas. Di sisi lain ada dunia tradisional, penuh dengan kepercayaan, ilmu gaib, dan warisan yang turun-temurun dari keluarganya. Arman sadar, selama ini ia selalu merasa terpecah antara dua dunia itu. Saat di kampung, ia belajar untuk menghormati dan mempercayai ilmu gaib dari ibunya. Namun begitu merantau ke kota, semua hal itu terasa asing dan kadang dianggap tidak masuk akal. Ia sering merasa harus memilih satu sisi saja. Tapi kini, setelah apa yang ia lalui, Arman menyadari bahwa dua dunia itu sebenarnya bisa berjalan berdampingan. Keduanya bukan lawan, melainkan saling melengkapi. Ilmu pengetahuan dan teknologi modern memang penting, tapi tak boleh mengesampingkan kearifan dan kekuatan yang datang dari tradisi dan warisan leluhur. Pak Hendra, yang kini sudah mulai pulih sepenuhnya, juga mendukung keputusan Arman untuk terus belajar dan menjaga warisan ibunya.
Ia bahkan berencana membantu Arman agar ilmu itu bisa diterima dan dimanfaatkan secara lebih luas, tanpa harus merasa malu atau takut dianggap kuno. Arman pun mulai membuat rencana baru. Ia ingin mempelajari lebih dalam tentang pengobatan tradisional yang diwariskan ibunya, sambil tetap bekerja sebagai sopir pribadi yang dipercaya oleh majikannya. Ia yakin, dengan menggabungkan kedua dunia itu, ia bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan bermanfaat bagi orang banyak. Namun, bukan berarti jalan yang dipilihnya tanpa tantangan. Arman masih sering merasa bingung saat harus menjelaskan hal-hal gaib kepada orang-orang di sekitarnya. Ada kalanya ia bertemu dengan orang yang skeptis bahkan menertawakan usahanya. Tapi Arman tidak mudah menyerah. Ia juga sering berbicara dengan ibunya lewat telepon, bertukar ilmu dan pengalaman. Bu Sari terus memberikan dukungan dan motivasi agar Arman tidak melupakan akar dan jati dirinya. Mereka berdua sadar bahwa menjaga keseimbangan antara ilmu tradisional dan dunia modern bukan perkara gampang, tapi sangat mungkin dilakukan. Selain itu, Arman mulai mencoba membantu orang-orang di lingkungan sekitar Pak Hendra yang pernah mengalami gangguan gaib. Dengan izin majikannya, Arman mulai memberikan bantuan pengobatan ala tradisional, sambil menjelaskan secara logis agar lebih mudah diterima. Reaksi orang-orang pun beragam. Ada yang percaya dan merasa terbantu, tapi ada juga yang masih ragu dan menolak. Arman menerima semuanya dengan lapang dada dan terus berusaha membuktikan bahwa ilmu itu nyata dan bermanfaat. Dari pengalaman ini, Arman belajar bahwa kunci utama adalah sikap terbuka dan sabar. Ia tidak memaksakan pendapat, tapi mengajak orang untuk mencoba dengan hati yang ikhlas. Dengan begitu, perlahan-lahan ilmu yang ia bawa dari kampung mulai dikenal dan dihargai. Dalam hati, Arman juga mulai menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri atau majikannya, tapi juga untuk melestarikan warisan budaya yang hampir terlupakan. Ia ingin menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa depan, tradisi dan modernitas. Ia pun mulai menulis catatan-catatan tentang pengalamannya, ilmu yang ia pelajari dari ibunya, dan bagaimana cara menghadapinya di dunia modern. Arman berharap suatu saat nanti tulisan itu bisa berguna bagi orang lain yang mengalami hal serupa. Pada akhirnya, Arman tahu bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan panjang penuh tantangan, tapi juga penuh harapan. Ia tidak lagi merasa terpecah, melainkan semakin kuat karena bisa memadukan dua dunia yang sebelumnya ia anggap bertentangan. Dengan semangat baru, Arman memandang masa depan. Ia yakin bahwa selama ia menjaga hati dan terus belajar, tidak ada kegelapan yang tidak bisa ia hadapi. Warisan ibunya bukan hanya tentang ilmu gaib, tapi juga tentang keberanian, kejujuran, dan cinta kepada sesama. Dan itulah pelajaran terbesar yang ia dapatkan dari perjalanan hidupnya selama ini. Kekuatan sejati datang dari keseimbangan antara dua dunia, yang mampu membuatnya bertahan dan menjadi lebih baik.